Penting saudara, waktu untuk beristirahat. Penting sekali kita mengambil hati untuk diistirahatkan. Artinya butuh sekali kita yang namanya ketenangan hidup. Semua orang pasti punya persoalan, termasuk saya juga begitu. Tapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang tenang, supaya kita itu bisa berdoa. Tuhan mengajarkan kepada kita itu, Tuhan itu kalau kita lihat ya, Tuhan itu tipe orang tenang. Menghadapi segala sesuatunya itu adem, tenang gitu. Nah, marilah kita mencontoh Tuhan Yesus bagaimana tetap stay cool ketika menghadapi setiap pergumulan hidup. Nah, hari ini kita belajar bagaimana caranya Tuhan itu begitu tenang, begitu adem, begitu luar biasanya menghadapi suatu persoalan. Padahal menghadapi badai kehidupan segede itu, tetap Tuhan mengajarkan ketenangan. Ya, itu artinya Tuhan itu sangat peduli dengan kondisi mental kita. Kondisi mental itu jauh lebih penting saudara daripada mujizat yang kita butuhkan. Amin. Ya, coba kita lihat di Markus 4 ayatnya mulai dari 35. Ini kita sudah sering membaca ayat ini ya, bagaimana angin ribut diredakan. Jangan bekerja terus saudara. Kita dalam waktu 1 minggu itu kita diberi waktu 7 hari. Jangan 7 hari itu kita pakai untuk bekerja terus. Ada hari ke-7 kita itu diminta untuk berhenti. Ya berhentilah. Jangan bekerja. Kalau alasannya itu karena faktor kebutuhan, harus lembur, harus seperti apa, mungkin sesekali boleh. Tetapi kalau itu dibiasakan setiap hari harus kerja, 7 hari, waduh itu Anda harus berdoa bagaimana supaya Tuhan memberikan pekerjaan yang tidak 7 hari. Karena itu penting sekali. Ya, coba kita lihat. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Wow, Tuhan itu luar biasa dahsyat ya. Angin topan segede itu membuat takut kehidupan orang, tapi Tuhan cukup katakan diam dan tenanglah. Maka badai sebesar itu yang ditakuti itu tiba-tiba menjadi reda. Apa kuncinya? Saudara perhatikan baik-baik di ayat yang pertama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Berarti sudah selesai ya. Seperti orang kalau kerja begitu, atau kita sudah pelayanan, kita sudah selesai nih, jam selesai. Tuhan mau mengajak murid-muridnya untuk beristirahat. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Perhatikan, Yesus setiap hari melayani. Hari pertama sampai hari ke-6 melayani, mengajar, menyembuhkan orang sakit. Sama seperti kita, hari Senin sampai hari Jumat, mungkin kadang hari Sabtu juga, kita bekerja. Tetapi hari ke-7 harus berhenti, makanya disebut dengan hari Sabat. Penting sekali kita yang namanya mengambil jam istirahat, saudara. Jangan memforsir tubuh, jangan memforsir pikiran itu untuk memikirkan segala sesuatu. Nanti jadi rusak, sama seperti HP. HP kalau di-charge terus, dipakai terus, nggak dimatikan, cepat rusak enggak? Cepat rusak. Demikian kehidupan kita juga begitu. Kita perlu yang namanya hidup itu berhenti. Coba perhatikan saudara. Ketika kita memiliki suatu persoalan, biasanya kita itu uring-uringan, emosional, kadang-kadang nangis terus gitu ya. Moodnya jelek gitu, maunya tiduran, kita mengalami kelemahan tubuh dan lain sebagainya. Kalau sudah ada ciri yang seperti itu, artinya kita sudah overload. Perlu yang namanya kita berhenti. Jangan bekerja lagi.
jangan melakukan apapun. Ini loh, Tuhan aja mengajarkan kepada kita, jangan melakukan apa-apa. Lihat ini coba di ayat yang berikutnya. Mereka, ini berarti Yesus dan murid-muridnya, meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Tidak harus pelayanan, tidak harus terus-menerus, saudara. Saya melayani juga nggak harus terus-menerus. Ada waktunya saya harus beristirahat. Kita perlu yang namanya waktu untuk saat teduh. Kita perlu waktu bersama-sama dengan keluarga. Kita perlu waktu bersama-sama untuk kita diam sejenak, ya. Mungkin kita harus bersaat teduh sendiri, kita me time, atau kita quality time dengan keluarga, dengan teman-teman. Itu semua penting, saudara. Anda harus ambil itu ketika kita sudah mengalami overload. Supaya kita itu, semua organ tubuh kita itu butuh yang namanya istirahat, saudara. Kita punya tubuh itu ya kayak onderdil. Mobil juga dibutuhkan untuk istirahat. Harus diservis, harus didiamkan dulu, nggak bisa dipakai terus. Nanti rusak. Sama seperti kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus belajar melakukan itu. Jadi intinya, saudara, waktu kita sudah overload, kita udah uring-uringan, kita udah nggak bisa lagi mikir, kita udah emosional, berhenti melakukan aktivitas. Anda butuh yang namanya istirahat. Kenapa kok harus istirahat, saudara? Banyak sekali nanti dampaknya. Coba perhatikan, orang kalau sudah mengalami kelelahan, biasanya yang terjadi, yang pertama, sensitif. Disenggol sedikit aja udah langsung marah. Gampang sekali yang namanya misunderstanding. Kita ngomong apa, dia memahaminya apa, lalu ribut. Nah, kalau sudah kayak begitu, udah tidak mau kalah, karena lagi sensitif. Lalu yang kedua, kalau kita sudah overload dan kita tidak bisa berhenti, saudara, kita akan mudah jatuh sakit. Nah, jangan tunggu sakit baru istirahat, jangan, saudara. Biasakan waktu istirahat, tetap istirahat. Nah, hari ini kita belajar bagaimana tetap stay cool. Bagaimana tetap kita bisa tenang menghadapi segala sesuatunya. Supaya kita nggak seperti tadi itu, sensitif, lalu apa? Sakit. Nah, kita butuh yang namanya ketenangan. Nah, coba perhatikan. Sewaktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya bertolak, mereka sudah meninggalkan jam pelayanan. Mereka pergi untuk beristirahat. Yesus lalu istirahat tidur. Murid-muridnya berjaga-jaga, ya. Naik perahu, mungkin ada yang ini gayung gitu ya. Ada yang apa seperti itu ya. Intinya yang tidur hanya Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi di ayat berikutnya? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Hidup tenang terus itu tidak mungkin. Kalau kita mau naik kelas, kita pasti akan diperhadapkan yang namanya suatu badai. Kita tidak bisa menolak masalah. Kita tidak bisa menolak badai. Nggak bisa memilih juga badainya kecil aja. Nggak bisa, saudara. Bahkan bisa datang tiba-tiba. Kita harus siap. Nah, harusnya beruntunglah ketika perahu kita itu ada Tuhan Yesus. Makanya pentingnya, coba perhatikan, murid-murid Tuhan Yesus ini bersama-sama dengan siapa? Tuhan Yesus kan? Kalau kita itu jadi murid, kita pasti jalannya bareng sama Tuhan Yesus. Pentingnya kita itu membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kita itu, saudara, tidak gampang takut. Apalagi ketika menghadapi suatu persoalan yang disebut dengan badai itu tadi. Harusnya ini beruntung loh. Dalam satu perahu ada Tuhan Yesus di sana. Tapi kenapa dia bisa berteriak? Coba. Ketika perahunya kemasukan air, udah mulai goyah. Kehidupan kita sudah mulai goyah. Kita sudah mulai mengatakan, Tuhan, kan aku sudah melayani Engkau. Kenapa kok izinkan aku ada persoalan? Nah, mulai hitung-hitungan.
Tuhan, aku sudah bayar persepuluhan, aku sudah memberikan bantuan untuk orang miskin. Mulai hitung-hitungan, tidak mau terima badai. Mulai hitung-hitungan bersama-sama, dibanding-bandingkan, ini pemberian saya, ini pemberian saya. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Apa Tuhan gak lihat saya berbuat baik? Kira-kira suka begitu gak? Kita membanding-bandingkan kehidupan kita, merasa paling berjasa. Merasa paling berjasa, makanya menolak yang namanya permasalahan. Ujung-ujungnya kecewa sama Tuhan. Waduh, saudara. Yang namanya kita mau naik kelas, bagaimana kita mau naik kelas kalau badai persoalan saja kita nggak mau lewati? Amin. Saudara, Tuhan itu mengajarkan saya begini. Ketika ada suatu persoalan dalam kehidupan kita, jangan langsung protes. Jangan langsung marah-marah. Biasakan duduk diam dulu, lalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sebenarnya apa yang Engkau mau ajarkan kepadaku? Kok saya diizinkan bangkrut? Kok saya diizinkan kehilangan pekerjaan? Kok saya diizinkan untuk bisnis saya mengalami kerugian besar? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada saya? Kenapa keluarga saya hancur? Saya nyaris melakukan perceraian. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Biasakan bertanya, saudara. Seperti halnya kalau kita lagi sakit. Tuhan, saya demam hari ini. Tuhan mau apa? Tuhan mau ngomong apa hari ini? Segala sesuatunya itu kita perlu bertanya sama Tuhan. Mengapa pencobaan ada dalam kehidupan kita? Tapi perhatikan loh ya, pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ketika kita jatuh dalam dosa akibat dari kesalahan kita sendiri, kita masuk yang namanya pencobaan. Semuanya itu memang diizinkan Tuhan. Nah, respon kita seperti apa? Itu yang penting. Respon. Amin. Respon itu yang paling penting. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, jangan protesnya dulu yang didahulukan. Apalagi sampai marah, kecewa, dan lain sebagainya. Stop, saudara. Respon untuk menerima, respon untuk mengucap syukur, itu jauh lebih penting dari semuanya itu. Amin. Nah, ketika perahu dalam kehidupan kita, makanya pastikan saudara, perahu dalam kehidupan kita itu ada Yesus di dalamnya. Nah, caranya bagaimana supaya perahu kehidupan itu ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Yang pertama sudah pasti, kita harus membangun yang namanya hubungan dengan Bapa setiap hari melalui doa, pujian, penyembahan, baca Alkitab. Yang kita sebut namanya saat teduh. Jangan bolong-bolong saat teduh, saudara. Banyak orang itu terlalu banyak beralasan nggak mau saat teduh. Alasannya bangun kesiangan, alasannya harus buru-buru, alasannya nggak ada waktu. Bagaimana bisa nggak ada waktu? Kita itu dikasih hari itu 24 jam. Apa iya 24 jam itu kita pakai untuk kerja? Atau kita pakai untuk kita aja ya nonton film, baca komik, kita ngobrol sama hangout sama teman-teman itu bisa berjam-jam. Memberikan waktu untuk Tuhan 1 jam, 2 jam aja masa enggak bisa, saudara? Kalau kita nggak berlatih, kita akan punya alasan yang seperti itu. Makanya pastikan dulu perahu dalam kehidupan kita itu ada Yesus di sana. Sebab kalau dalam kehidupan kita nggak ada Tuhan Yesus, kita kena badai sedikit aja udah terombang-ambing. Gampang banget kita itu ditipu sama iblis. Makanya seperti tadi yang saya bilang tadi, gampang kecewa, gampang sakit hati, lalu hitung-hitungan sama Tuhan, itu contoh buat orang yang di dalam kehidupannya tidak ada Yesus di dalamnya. Gampang tuh saudara untuk melihat itu. Orang-orang yang suka protes, orang-orang yang suka kecewa, mengatakan bahwa penderitaannya itu seperti Tuhan tidak melihat, itu contoh orang yang tidak pernah bisa melihat bahwa Yesus itu harus ada di dalam kehidupannya. Dan orang itu nggak mau nyari. Tidak mau menarik hadirat Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita. Penting saudara, Tuhan itu supaya bisa berhabitasi dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita tuh bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Setiap hari. Amin. Bisa saudara, harus bisa. Amin ya. Bangun kehidupan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Supaya ketika badai persoalan, coba lihat di ayat berikutnya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini seperti ini tadi.
Tidak mau dengan penderitaan. Orang yang menolak penderitaan itu orang yang nggak mau naik kelas. Perhatikan ya, suatu kali ada orang berdoa begini, Tuhan berkati kami, jauhkanlah kami dari persoalan, izinkan kami hidup berbahagia terus Tuhan, nggak ada masalah yang masuk. Waktu saya dengar doa seperti itu saya tertawa. Ini orang doanya tuh lucu. Ini tipe orang yang nggak mau naik kelas. Orang naik kelas itu harus ada ujian toh. Lah kalau nggak ada ujiannya bagaimana mau naik kelas? Kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sarjana, apalagi semuanya itu butuh yang namanya tes. Lah kalau kehidupan kita itu tidak mengalami peningkatan, maunya enak terus nggak ada persoalan, saudara, kita itu menjadi orang yang memiliki mental kalahan karena tidak mau yang namanya tes. Nah, ketika orang berteriak sama Tuhan, Tuhan, kenapa kok biarkan ini terjadi dalam hidup saya? Mana yang lebih tepat, saudara? Tuhan, badainya terlalu besar. Saya tidak kuat, Tuhan. Saya tidak kuat. Saya butuh Engkau, Tuhan Yesus. Saya butuh Engkau, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Tolong saya. Bagaimana caranya saya bisa melewati badai itu? Harusnya begitu, bukan berteriak. Tuhan, saya mau binasa, Tuhan, saya bisa mati ini nanti. Ngomel-ngomel, enggak karu-karuan. Orang yang ngomel-ngomel, orang yang kecewa, hilang enggak kekuatannya? Makin hilang. Coba orang yang gampang marah dengan kehidupannya, ada enggak dia punya kekuatan? Enggak ada. Energinya sudah terkuras untuk marah. Sia-sia sekali dalam kehidupan. Tidak begitu, saudara. Mari kita memiliki suatu kehidupan itu tenang di dalam Tuhan. Makanya pastikan perahu dalam kehidupan kita itu ada Tuhan Yesus di dalamnya. Amin. Supaya kita itu nggak gampang takut. Kita tidak gampang khawatir. Ada Tuhan Yesus. Coba. Kan harusnya biarkanlah ya, Tuhan Yesus itu kan udah capek kerja, udah capek pelayanan. Apa iya kita perlu ketok-ketok Tuhan? Terkadang kita juga begitu. Gampang sekali kita mengandalkan kekuatan manusia. Gampang sekali kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Makanya Alkitab mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa kok terkutuk, saudara? Makanya hidupnya menderita karena ngandalin orang. Contoh, dikit-dikit pinjam duit ke orang. Apalagi sekarang pinjol itu gampang sekali. Telepon, pinjam. Ini contoh orang yang mengandalkan manusia. Makanya kecewa kan, kecewa nggak bisa bayar utang. Kecewa hutangnya numpuk. Itulah yang disebut dengan terkutuklah orang. Jangan coba-coba, saudara. Jangan menganggap enteng segala sesuatu. Makanya pentingnya kita itu membaca Alkitab setiap hari. Biarkan perahu dalam kehidupan kita itu ada Tuhan Yesus di dalamnya. Supaya kita bisa bertindak hati-hati, kita berhikmat, kita berhati-hati di dalam melakukan segala sesuatunya. Enggak dikit-dikit ketok pintu orang. Kan seharusnya yang namanya murid Yesus, ini murid Yesusnya enggak sendirian loh. Ada beberapa orang di sini. Apa perlu bangunin Tuhan Yesus? Kan tidak. Kan kita bisa berdoa sama-sama, atau harusnya kita bagaimana caranya menanggulangin itu semua. Kan harusnya begitu toh? Tetapi ini tidak. Coba perhatikan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa sampai Tuhan bangun loh. Saking kencengnya berteriak mungkin ya. Ia pun bangun menghardai angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mudah sekali, Tuhan tinggal ngomong diam dan tenanglah. Akhirnya semuanya reda dan menjadi tenang. Sesungguhnya apa yang menjadi kunci kehidupan dalam kehidupan kita untuk membuat kita itu bisa menjadi sangat tenang? Penting sekali kita memiliki ketenangan hati supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa berpikir. Orang yang gerasa gerusu, saudara, nggak akan bisa berdoa, nggak akan bisa berpikir apapun. Kita perlu yang namanya ketenangan hati. Nah, bagaimana supaya kita tetap tenang dalam menghadapi badai persoalan? Yang pertama, kita mempunyai waktu jeda.
waktu untuk beristirahat. Yang kedua, pastikan dalam kehidupan kita, di dalam perahu kehidupan kita, ada Tuhan Yesus. Melalui doa pujian penyembahan yang kita sebut dengan saat teduh setiap hari. Jangan tidak baca Alkitab. Amin. Dan yang ketiga, tetap tenang supaya bisa berdoa. Nah, sekarang prakteknya seperti apa, saudara? Contoh, saudara ya. Ketika kita dalam suatu pergumulan hidup, lalu tiba-tiba menjadi takut dan khawatir. Takut khawatir itu hal biasa. Semua orang ngalami itu, termasuk saya. Nggak ada orang super kuat, nggak ada, saudara. Semua orang pasti mengalami namanya takut, khawatir, depresi, frustrasi. Semua orang pasti akan mengalami itu. Nah, cara mengatasinya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ketika badai persoalan itu datang, jangan langsung bersikap reaktif. Apalagi sampai uring-uringan, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Biasakan tenang, karena kita butuh yang namanya berdoa. Kita tidak bisa berdoa tanpa sikap yang tenang. Amin. Ketika badai persoalan datang, biasakan tenang. Tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku. Biarkan aku berdoa. Tenanglah hai jiwaku, semua pasti mendatangkan kebaikan. Nanti kalau sudah seperti itu, lakukan doa pujian penyembahan, saudara. Tuhan akan memberikan kita ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita. Lakukan itu terus-menerus. Karena yang namanya orang frustrasi, itu biasanya tiap menit. Habis berdoa, biasanya langsung merasakan hal yang sama lagi. Ulangi lagi. Kalau sudah terbiasa melakukan pola seperti ini, Anda akan menjadi orang yang sangat tenang. Tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa. Amin ya. Praktek ya. Ketiga hal yang tadi kemudian dipraktekkan. Bagaimana kita bersikap supaya kita tidak takut dalam menghadapi badai persoalan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami hari ini supaya kami tidak takut dalam menghadapi badai kehidupan. Justru Engkau sudah mengajarkan kepada kami hari ini, Tuhan, bagaimana caranya kami tetap tenang untuk menghadapi badai persoalan. Terima kasih Bapa, semua firman Tuhan yang kami baca hari ini merema dalam hidup kami, dan biar itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami berdoa supaya kami tetap tenang dalam menghadapi apapun yang harus kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.